Tumor atau benjolan merupakan salah satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran bagi setiap keluarga. Membayangkan adanya keluarga yang terkena tumor merupakan sesuatu hal yang seringkali menjadi beban bagi semua keluarga. Tapi apakah semua tumor harus menjadi sesuatu hal yang kita waspadai? Kita cari tahu bersama dalam Sekilas Sehat bersama Dr. Novia Mayasari, spesialis bedah. Halo keluarga sehat, kembali lagi di Sekilas Sehat bersama saya, host hari ini Dr. Niputu Indradewi Mars, dan hari ini kita akan membahas tentang tumor payudara bersama Dr. Noviana Mayasari, spesialis bedah. Selamat datang Dr. Novi, selamat datang di Sekilas Sehat, dan kita bersama-sama nantinya akan memberikan penjelasan secara singkat saja mengenai tumor payudara. Sehat hari ini? Sehat. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Dewi dan para peserta dari Sekilas Sehat ya? Betul. Program Sekilas Sehat kita ini segmennya pada hari ini akan membahas mengenai tumor payudara. Yang kita ketahui secara bersama, selama ini kan payudara itu adalah salah satu bagian dari tubuh, terutama perempuan ya, dan seringkali ada beberapa masalah-masalah yang mungkin menjadi pertanyaan oleh keluarga sehat. Nah, salah satunya itu adalah benjolan. Nah, benjolan ini biasanya keluarga sehat kan sering mengeluh tuh ada benjolan yang ada rasa nyerinya, ada benjolan yang tanpa ada rasa nyerinya. Nah, sebenarnya kapan sih sesuatu itu dinyatakan tumor, dokter? Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya, definisi tumor sendiri itu apa. Tumor itu adalah semua benjolan di tubuh. Semua benjolan yang ada kita sebut tumor. Baik. Tapi tumor itu belum tentu dia itu jinak atau ganas. Nah, karena memang bermacam-macam jenisnya. Jadi semua benjolan kita sebut tumor. Tetapi ada yang jinak, ada juga yang ganas. Ada ya, itu macam-macam dari ininya. Jinak pun bisa ada yang karena infeksi, bisa yang bukan karena infeksi. Jadi kalau kita sebut benjolan sama dengan tumor sih, tapi belum tentu itu disebut ganas atau jinak, karena semua benjolan pada umumnya kalau kita di kedokteran kita sebut itu sebagai tumor. Tumor, betul. Soalnya banyak nih keluarga sehat yang komen ke Instagram kita atau mungkin melalui DM. Mereka tuh banyak yang mengkhawatirkan kondisi tubuhnya, terutama ibu-ibu. Mereka kadang-kadang mengkhawatirkan adanya benjolan. Setiap kali adanya benjolan, apalagi mendengar kata tumor atau mereka googling, biasanya kan googling nih yang sekarang ini dokter. Jadi setiap kali mereka googling akan muncul opsional satunya atau diagnosis yang sering kali muncul adalah tumor. Nah, begitu mendengar tumor kan ada kekhawatiran sendiri. Yang sebenarnya padahal tumor itu seperti yang dokter jelaskan tadi, ada yang jinak, ada juga yang ganas. Nah, mungkin kapan ya kita bisa mengatakan bahwa tumor atau benjolan itu ganas? Kalau untuk tumor yang kita sebut ganas itu berarti kanker istilahnya ya. Kanker. Istilah kanker ini sendiri sih tidak bisa cuma kita berdasarkan klinis kita melihat benjolannya kita pastikan oh ini ganas ini tidak bisa, karena memang untuk menegakkan itu ganas atau tidak tetap harus melalui pemeriksaan, bisa pemeriksaan penunjang dan juga pemeriksaan patologis ya. Cuma kalau sekilas untuk dari klinis terlihatnya aja benjolan, terutama yang kita bahas ini benjolan di payudara ya, yang mengarah untuk curiga suatu keganasan itu jika benjolannya membesar dengan cepat. Istilahnya membesar dengan cepat itu diperkirakan doubling time atau membesar menjadi 2 kali lipat itu jika dalam waktu kurang dari 100 hari. 100 atau kurang lebih 3 sampai 4 bulanan. Satu, dia membesar dengan cepat. Kedua, memang dia ada nyeri. Kemudian ketiga, kalau dia ini istilahnya ada perubahan dari struktur permukaan kulitnya. Misalnya dia ada timbul luka atau dia dari kulitnya itu ada perubahan tekstur, misalnya seperti pori-porinya membesar atau seperti kulit jeruk yang kita sebut. Kemudian dia ada putingnya itu masuk ke dalam. Kemudian dia ada bengkak di sekitar ketiaknya dan juga ada luka kalau yang memang sudah besar atau parah, ada luka.
dan ada cairan dari puting susu. Cairannya ini biasanya cairan darah ya. Cairan darah. Ya, di salah satu sisi. Itu beberapa klinis yang curiga ganas, cuma memang belum bisa dipastikan kalau tanpa pemeriksaan penunjang ya. Baik. Nah, kalau untuk pemeriksaan sendiri, Dok, ada nggak sih sebenarnya pemeriksaan yang gampang yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi ada tidaknya benjolan di payudara kita? Ya, kalau paling mudah ada namanya kita sadari atau kita sebut periksa payudara sendiri. Itu bisa dilakukan setiap orang ya, semua perempuan bisa melakukannya sendiri tanpa maksudnya nanti bisa kita lakukan sendiri di rumah juga bisa. Seperti apa pemeriksaan payudara sendiri itu? Kita periksa biasanya 1 minggu setelah menstruasi, di mana hormonnya estrogen itu sudah rendah ya, jadi enggak tinggi, jadi payudara sudah enggak bengkak, sudah enggak ini. 1 minggu setelah menstruasi selesai, bisa dilakukan posisi berdiri ataupun posisi tidur. Kalau posisi kita berdiri bisa dilakukan dengan posisi tegak, tangan di samping. Kita lihat ya payudara kita sendiri di depan kaca ya. Di depan cermin, Ya, di depan cermin biar kelihatan. Kanan sama kiri dia sama enggak bentuknya, simetris atau tidak. Nah, kemudian kita kalau misalnya enggak sama atau ada benjolan, nah kan sudah kelihatan ya. Kemudian ada perubahan warna enggak dari kulitnya ini. Kemudian setelah itu kita berkaca pinggangnya, jadi diletakkan di sini. Nah, ya kita agak membusungkan dada ya. Ya, istilahnya untuk mengkontraksikan otot yang ada di dada ini. Kalau ada benjolan, dia bergerak tidak ketika kita kontraksi otot ininya. Kalau dia masih bisa bergerak, kemungkinan masih jinak dan masih mobile. Kemudian bisa kita lakukan juga dengan posisi tidur. Kalau posisi tidur dengan tangan ditaruh di belakang kepala ya, hingga rileks ya. Ya, kita raba sendiri payudara kita, boleh arah melingkar searah jarum jam bisa. Jadi kita raba semuanya. Jadi kita tahu di semua kuadrannya ini apakah ada tumor atau tidak. Kemudian terakhir bisa dipencet di sekitar putingnya apakah ada cairan yang keluar dari putingnya. Itu pemeriksaan paling sederhana yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Ya, dan setiap 1 minggu setelah menstruasi, jadi setiap bulan lah. Nah nantinya itu akan dilakukan tuh berapa lama ya sekali, Dok? Apakah setiap saat ataukah nantinya itu harus dilakukan? Maksudnya saya diulanginya itu berapa kali? Apakah setiap bulan sebaiknya? Dan cut off usianya itu kapan sih kita itu mulai untuk melakukan pemeriksaan itu? Ya, kalau untuk pemeriksaan payudara sendiri bisa kita lakukan, ya tidak perlu tiap hari ya, karena relatif tidak ada yang berubah. Biasanya kita lakukan sih tiap bulan, yaitu tiap bulan ya, 1 bulan sekali. Menstruasi, di mana kondisi payudara sudah tidak tergantung hormon, biasanya 1 minggu sekali. Kapan mulai dilakukan untuk pemeriksaan payudara ini? Nah, tumor payudara sendiri ini cenderungnya karena penyebabnya karena hormonal ya, jadi hormonan estrogen progesteron. Nah, itu akan dimulai pada saat usia mulai haid, dapat awal haid. Jadi kalau sekarang kan, mohon maaf nih Dok, saya potong, anak zaman sekarang itu cepet banget perkembangannya. Usia 12, 13 tahun mereka sudah mendapatkan haid pertama. Apakah dari usia itu mulainya ataukah seperti cut off yang lama yang kita ketahui 18 tahun ke atas baru dinyatakan usia remaja? Sebaiknya ya, intinya kalau sudah mulai masuk masa menstruasi, berarti itu sudah ada perubahan hormonal yang terjadi. Jadi bisa aja, dan memang trennya yang sekarang ini banyak yang tumor jinak itu pada usia-usia yang masih muda ya. Iya, di bawah 17 tahun pun sudah bisa. Mungkin karena sadarinya lebih cepat dilakukan. Iya, benar. Ya? Jadi sebaiknya memang kalau sudah dapat menstruasi pertama karena sudah ada perubahan hormonal bisa dilakukan sendiri. Jadi nggak usah menunggu sampai 18 tahun, karena memang semakin tinggi usia ya semakin akan meningkat resikonya juga kan. Baik, terima kasih Dokter Novi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa ini pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Di sini kami akan memilih 3 pertanyaan. Tadi itu kita sudah dibahas secara sekilas ya mengenai bagaimana tumor payudara, pemeriksaan awal yang dapat dilakukan atau pemeriksaan yang sangat mudah yang dapat kita lakukan, cut off usia, kapan kita mulai melakukan pemeriksaan itu. Nah, pertanyaan ini ada banyak sekali sebenarnya, ini yang menarik ya Bu Dokter ya. Tapi saya pilih 3.
Pertanyaan yang pertama, apakah kalau misalnya mendapatkan tumor atau didiagnosa tumor payudara, kita harus selalu dioperasi sebagai penyembuhannya? Dan kira-kira operasinya itu apakah akan sangat berat, operasi yang berat, operasi yang besar, atau operasi yang lama? Itu pertanyaan pertama. Oke. Sebaiknya jika memang sudah kita sadari bahwa ada benjolan di payudara, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter atau ke fasilitas terdekat. Karena tidak setiap benjolan itu perlu dioperasi. Karena itu tumor itu bisa bermacam-macam, tergantung penyebabnya juga. Kalau dia penyebabnya bisa karena infeksi, terutama ya biasanya kalau pada ibu-ibu yang menyusui, itu belum tentu juga langsung dioperasi. Bisa diberi obat dulu, dikompres juga bisa. Kalau memang terapinya penyebabnya karena infeksi. Kecuali kalau memang dia sudah besar, memang perlu dilakukan operasi untuk mengeluarkan infeksinya, baru diperlukan. Baik. Tapi kalau untuk tumor yang kecil, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan ke dokter, kemudian dari dokter bisa menyarankan untuk pemeriksaan penunjang, seperti ultrasonografi atau mamografi. Ya. Itu pun kalau memang dia dari hasil pemeriksaannya memang ada benjolan, terutama kalau benjolannya itu padat, tergantung juga ukurannya juga. Kalau ukurannya dia masih kecil, bisa sementara diobservasi, istilahnya dilihat. Atau kalau yang sudah besar di atas 2 cm, biasanya kita sarankan untuk operasi atau biopsi. Tapi kalau ada satu lagi penyebabnya yang namanya kista ya. Kista itu seperti balon dia, jadi benjolan tapi isinya cairan. Nah, kalau yang seperti itu biasanya malah juga tidak dioperasi, kita observasi aja dulu sambil dilihat. Jadi tidak semua benjolan akan dioperasi. Ujungnya itu operasi itu ya, tergantung masih ada observasinya dulu ya, Dok ya. Masih ada jarakan. Nah, kalau misalkan pun pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata dari ukuran dan juga penyebab dan memang nantinya terapinya adalah operasi. Kira-kira apakah operasinya itu termasuk operasi yang besar? Artinya memakan banyak waktu ataukah hanya operasi yang ringan atau sedang seperti itu? Ini juga tergantung dari tumornya ya. Tapi kalau untuk yang kita perkirakan tumor jinak atau tumor dengan ukuran yang tidak terlalu besar ya, di bawah 3 cm, biasanya sih ya kita ambil tumornya aja kalau kita curiganya dia jinak ya. Itu pun operasinya bukan operasi besar jugaan, operasinya malah butuh waktunya singkat ya, biasanya di bawah 1 jam juga. Di bawah 1 jam ya, jika tidak ada kesulitan ya Dok ya pada saat dilakukan pemeriksaan operasi. Ya, tapi beda kalau nanti misalnya itunya tumor ganas. Kalau tumor ganas biasanya kita sarankan untuk biopsi dulu. Biopsi itu diambil sedikit dari jaringannya itu aja, untuk tahu penyebabnya itu apa. Dan biopsi biasanya juga sebentar karena cuma mengambil sedikit dari jaringannya. Jadi tidak perlu khawatir ya keluarga sehat bahwa operasi dari tumor itu nantinya tetap akan dievaluasi dulu oleh dokternya dan diobservasi apakah memang tumor itu membutuhkan atau tidaknya operasi. Saat dinyatakan membutuhkan operasi, operasinya pun bukan termasuk operasi yang sampai memakan berjam-jam. Apabila tidak ada kesulitan, biasanya kurang dari 1 jam adalah waktu untuk operasinya sendiri ya dokter ya. Tapi jika nanti ada ditemukan kesulitan atau mungkin ada dinyatakan sebagai tumor ganas, terapinya pun akan berbeda seperti itu ya dok ya. Baik, itu pertanyaan pertama Bu Dokter. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya tumor payudara ini bisa kambuh nggak dok? Misalnya setelah menyambung dari yang tadi ya dok ya? Bisa. Tumor payudara ini kambuh kalau memang itu dia tumornya ganas. Jelas ada resiko untuk kekambuhan karena tumor ganas itu berarti sel-sel kankernya itu sudah ada penyebaran. Jika kita mengangkatnya bersih, kemudian dilanjutkan dengan terapi yang adekuat, misalnya seperti kemo dan radiasi, bisa mencegah angka untuk kekambuhan, tetapi tidak menutup kemungkinan ya. Karena untuk bisa kambuh lagi ya, bisa kambuh lagi, entah itu di tempat yang sama atau di tempat yang lain.
Tetapi kalau tumornya itu jinak, resikonya kecil sekali untuk kambuh. Untuk kambuh. Ya. Atau kalau biasanya tumor jinak itu bisa tumbuh lagi tetapi di tempat yang berbeda. Oke. Ya, jadi bukan di tempat yang sama. Misalnya udah yang di kiri, biasanya ke kanan gitu ya? Ya, atau daerahnya yang mungkin yang di bawah, mungkin tumbuh lagi yang di atas. Karena pada prinsipnya yaitu tumor payudara itu tergantung dari hormonnya. Kalau kondisi hormonnya seseorang ini lagi tinggi, bisa aja dia untuk timbul lagi. Tapi kalau jinak sih kemungkinan kecil resikonya untuk timbul lagi. Itu kan salah satu yang kita bahas tadi itu tentang pengaruh ya dok ya, hormon itu sebagai pengaruh. Sebenarnya keturunan itu merupakan atau genetik itu pengaruh nggak sih dok untuk mendapatkan tumor payudara? Ya, genetik salah satu faktor resiko utama, terutama pada tumor ganas ya. Tumor ganas ya? Ganas memang salah satu faktor primernya itu ada keturunan. Maksudnya keturunan itu dari garis pertama ya. Jadi misal ada ibu yang pernah punya riwayat kanker payudara atau kanker ovarium, atau saudara perempuan yang terkena. Ya, jadi first liningnya itu yang paling penting. Jadi bukan kayak buyut saya atau eyang saya itu udah nggak termasuk ya dok? Ada genetik, sama lebih kecil lagi. Semakin jauh semakin kecil ya dok ya. Tapi kalau itu ibu atau saudara kandung kita sendiri biasanya cukup menjadi faktor resiko yang cukup besar. Baik. Itu untuk yang tumor ganas. Tapi kalau yang untuk tumor jinak sih nggak terlalu berpengaruh. Pengaruh utamanya adalah hormonal itu sendiri ya dokter ya. Baik, pertanyaan terakhir dokter. Sebenarnya ini pertanyaannya agak lucu juga, tapi ini adalah pertanyaan yang cukup sering menjadi pertanyaan keluarga sehat. Apakah tumor payudara ini hanya bisa dimiliki oleh wanita? Apakah laki-laki tidak bisa? Begitu dok. Jawabannya bisa. Kenapa pada laki-laki bisa? Karena pada prinsipnya laki-laki juga punya payudara kan. Cuma payudaranya laki-laki itu rata. Tapi tetap bisa. Perbandingannya 100 banding 1 ya antara perempuan sama laki-laki. Bisa laki-laki punya ada tumor payudara bisa karena tetap masih ada lemak untuk di payudaranya. Cuma memang dengan angka kejadian yang sangat jauh lebih kecil dibandingkan perempuan. Ya, dan jarang yang ganas kalau untuk laki-laki karena dia cuma ada lemak aja ya, karena tidak ada jaringan-jaringan di dalamnya yang lain ya. Iya, jadi kemungkinan besar dari lemak atau kulit yang paling sering untuk ini. Kulit yang seringnya lebih sering seperti itu. Baik, keluarga sehat, pertanyaan-pertanyaan dari keluarga sehat semua sudah terjawab pada hari ini mengenai tumor payudara. Kekhawatiran yang biasanya menjadi permasalahan terutama bagi kaum wanita itu pun sudah dijawab di sini. Tapi jika keluarga sehat masih belum puas, bisa langsung untuk datang berkonsultasi ke Dr. Novia Mayasari, spesialis bedah. Beliau buka dari Senin sampai dengan Sabtu, betul ya dokter ya? Di Rumah Sakit Harapan Keluarga di Poliklinik Spesialis, terutama Poliklinik Spesialis Bedah. Di sini dapat langsung berkonsultasi dengan Dr. Novia, terutama beliau adalah dokter wanita ya. Satu-satunya dokter wanita spesialis bedah kami. Jadi lebih nyaman mungkin untuk keluarga sehat berkonsultasi karena ini termasuk salah satu area private untuk wanita ya, seperti itu. Tapi jangan salah, pria pun apabila nantinya ada benjolan dan lain sebagainya jangan khawatir, langsung datang saja dan langsung berkonsultasi langsung dengan dokter Novia. Baik, saya rasa kita cukupkan segmen kita pada hari ini dokter. Terima kasih banyak telah hadir di Sekilas Sehat dan keluarga sehat sekalian. Saya berharap semua yang kita berikan pada segmen pada hari ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga sehat semua. Sehat selalu, your health, our care.